Kita akan diperkenalkan dengan sepasang suami istri yang baru saja menikah, yaitu John Macy dan Alice. John bekerja di sebuah perusahaan dengan penghasilan pas-pasan, sedangkan Alice masih nganggur dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Kehidupan mereka sederhana, namun mereka terlihat bahagia dan saling mencintai. Ekonomi rumah tangga baru mereka bersandar pada pendapatan John, yang mana sesungguhnya tidak cukup. Bahkan tabungan mereka pun harus habis untuk menutupi kebutuhan tak terduga mereka. Suatu hari saat John dan Alice sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat, tiba-tiba sebuah truk menabrak mereka. Syukurnya kejadian itu tidak membunuh mereka. Saat sedang melaporkan kejadian itu kepada polisi, pandangan Alice tertuju pada sebuah toko barang antik, yang kemudian ia menghampiri toko tersebut hendak melihat-lihat. Alice kemudian menyusup masuk dan mendapati seorang nenek sedang memegang sebuah teko antik berwarna emas. Menyadari keberadaan Alice, nenek itu dengan ramah menyapa Alice dan John yang baru saja datang mengikuti Alice. Baru saja berbincang-bincang, sang nenek segera meninggalkan Alice untuk mengangkat telepon yang terus berdering. Memanfaatkan kesempatan itu, Alice dengan segera mencuri teko emas itu. Usaha Alice berjalan dengan mulus. Ia dan John berhasil kabur dan memiliki teko emas tadi. Suatu pagi saat Alice sedang mencatok rambutnya, tanpa sengaja alat catok yang ia gunakan mengenai kulitnya, yang menyebabkan ia kesakitan. Dan di saat yang bersamaan, teko emas yang berada di sampingnya tiba-tiba bergerak sendiri. Karena penasaran, Alice pun mengecek teko emas tersebut. Saat ia membuka tutup teko emas itu, ia mendapati $200 di dalamnya. Alice tentunya terkejut, bercampur senang. Alice yang menyadari teko emas itu memiliki kekuatan gaib, ia pun dengan semangat menyakiti dirinya sendiri agar bisa mendapatkan lebih banyak uang dari teko emas itu. Kemudian scene berpindah. John sedang berada di ruangan kerja pimpinannya. Di sana John sedang diceramahi oleh pimpinannya karena beberapa alasan. Setelah beberapa saat, John kemudian dipecat dari perusahaan itu. John yang sedih akhirnya pulang, dan saat ia tiba di rumah, ia mendapati rumahnya sudah berantakan. Ia bahkan mendapati darah di lantai rumahnya. John yang panik kemudian mencari istrinya Alice. Saat ia masuk ke dalam kamar, ia mendapati Alice terbaring lemas dan wajah Alice dipenuhi darah. John yang masih panik kemudian bertanya keadaan Alice dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Alice kemudian mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Saat Alice ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya, John mendahului dengan menyampaikan kabar mengenai dirinya yang baru saja dipecat kepada Alice. Alice dengan lembut menenangkan John dan coba menyemangati John. Kemudian Alice menjelaskan kekuatan yang dimiliki oleh teko emas kepada John, yang mana teko emas itu akan menghasilkan uang apabila mereka menyakiti diri mereka sendiri. Mendengarkan itu, John tentunya tidak percaya dan merasa Alice sudah tidak waras dan sedang menipunya. Alice kemudian memukul John berkali-kali untuk membuktikan kekuatan dari teko itu. Malam harinya, John dan Alice duduk menghadapi teko emas yang sedang mengeluarkan uang karena Alice sedang asik mencubit diri sendiri. John yang sudah percaya kemudian menyampaikan perasaan takutnya kepada Alice. Ia merasa teko itu akan membawa dampak buruk kepada mereka. Namun Alice menepis prasangka buruk yang dikatakan oleh John. Alice mengatakan bahwa teko emas itu merupakan hadiah dari Tuhan dan ia sangat bahagia memiliki teko emas itu. Pagi hari pun tiba. Alice yang baru saja terbangun dari tidurnya mendapati sebuah surat yang ditulis oleh John bahwa teko itu akan membawa hal buruk bagi mereka. Ternyata John sudah berada di toko antik tempat Alice mencuri teko emas itu. John berniat untuk mengembalikan teko emas itu. Namun niatnya tak berjalan dengan lancar karena toko antik itu sudah ditutup dan sudah tidak berpenghuni. Akhirnya John pergi ke sebuah tempat pelelangan barang antik dan berniat untuk menjualnya. Saat teko emas itu sedang dilelang dan disiarkan secara langsung di televisi, seorang ilmuwan bernama Dr. Ling melihat siaran itu dan ia ternyata sudah lama mencari keberadaan teko emas itu. John kemudian pulang ke rumahnya dan ternyata ia tidak jadi menjual teko emas itu dengan alasan tertentu. Sesampainya di rumah, ia dan istrinya Alice membuat perjanjian bahwa mereka akan berhenti menggunakan teko emas itu apabila sudah menghasilkan jutaan dolar. Kemudian mereka menyakiti diri mereka dengan membakar tangan mereka sendiri di atas kompor gas. Hari demi hari pun mereka lalui dengan memanfaatkan segala hal untuk menyakiti diri sendiri agar bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Bahkan saat melakukan ritual suami istri pun mereka lakukan dengan kekerasan fisik. Mereka akhirnya berhasil mengumpulkan ratusan dolar dan berhasil melunasi hutang mereka di bank. Suatu hari saat John dan Alice sedang bersantai di rumah, dua orang pria berjenggot berpakaian rapi datang ke rumah mereka dan langsung menghajar John. Kedua pria itu mengaku bahwa teko emas itu merupakan warisan keluarga yang telah dijaga oleh nenek mereka.
Kemudian untuk menyelamatkan John, Alice pun menipu mereka dengan mengatakan teko emas itu telah mereka jual dengan harga $5.000. Mendengarkan hal itu, kedua pria itu pun meminta uang $5.000 tersebut. Alice dengan segera mengambil uang dan memberikannya kepada kedua pria itu. Setelah itu, kedua pria itu pergi meninggalkan mereka. Scene berpindah, kini John dan Alice berada di sebuah perpustakaan dan mencari buku yang bisa menjelaskan mengenai teko emas itu. Alice menemukan sebuah buku besar. Saat ia membaca halaman demi halaman, ia menemukan sebuah lembar yang menjelaskan hal buruk yang akan terjadi kepada pemilik teko itu. Karena takut John membaca lembar itu, Alice pun dengan segera merobek dan menyimpan lembaran itu saat perhatian John sedang teralihkan. John dan Alice kemudian membelanjakan semua uang yang telah mereka hasilkan dengan membeli pakaian, mobil, dan rumah baru. John dan Alice yang baru saja membeli rumah akhirnya membuat pesta dan mengundang teman-teman dan tetangga mereka untuk merayakannya. Saat mereka sedang berpesta, tiba-tiba bel pintu berbunyi dan ternyata tamu mereka itu adalah Dr. Ling. Dr. Ling memperkenalkan diri sembari memberikan kartu namanya. Kemudian Dr. Ling menjelaskan kedatangannya berhubungan dengan teko emas yang dimiliki oleh John dan Alice. Namun, Alice yang masih ingin menghasilkan lebih banyak uang dari teko emas itu kemudian mengusir Dr. Ling. Meskipun Dr. Ling sudah memperingati mereka bahwa teko itu sangat berbahaya. Kemudian, pesta pun berlanjut. Beberapa hari kemudian, saat terlelap tidur di malam hari, Alice tersadar oleh keributan di dalam rumahnya. Ia kemudian membangunkan John untuk mengecek rumah mereka. Saat John keluar, ia menemukan dua pria berjenggot yang menghajarnya tadi sedang membawa uang miliknya dan Alice di dalam sebuah plastik. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa selama ini mereka mengetahui bahwa John dan Alice masih menyimpan teko itu, dan mereka sebenarnya tak menginginkan teko itu dan hanya menginginkan uang hasil dari teko emas itu. Alice yang melihat kedua pria itu sedang membawa uang miliknya dan John dengan segera berusaha merebut kembali uang milik mereka. Kedua pria itu pun tetap berusaha kabur membawa uang itu, hingga akhirnya John dan Alice dipukul hingga pingsan. Waktu berlalu, uang yang mereka kumpul sudah dicuri dan kini mereka harus menghasilkan uang dengan lebih ekstra lagi dari teko emas itu. Teko itu pun sudah tidak memberikan uang sebanyak dulu lagi, kecuali Alice dan John sanggup memberikan rasa sakit yang lebih luar biasa. John akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah bar dan membuat masalah dengan seseorang di sana agar bisa dihajar hingga memperoleh rasa sakit yang lebih dan menghasilkan uang yang lebih banyak lagi dari teko emas itu. Di waktu yang berbeda, saat Alice sedang berada di sebuah taman, seorang pria terjatuh dan tiba-tiba teko itu bergerak dan menghasilkan uang yang lebih banyak. Alice pun menyadari bahwa teko emas itu menginginkan rasa sakit dari orang lain. Kemudian John dan Alice dengan semangat mencari tempat-tempat yang menghasilkan rasa sakit dari manusia. Mereka pun mengunjungi tempat tato, menyaksikan pertandingan tinju, dan semua tempat yang menciptakan rasa sakit mereka kunjungi. Hingga suatu hari saat mengendarai mobil, Alice dengan sengaja ingin menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Untungnya John segera mengambil alih setir mobil dan menghindari pejalan kaki tersebut. Alice kemudian memarahi John. Mereka pun bertengkar hingga akhirnya John menyinggung hal yang membuat Alice sakit hati dan kemudian menghentikan mobil dan akan pergi tinggalkan John. Saat Alice keluar dari mobil, tiba-tiba uang berjatuhan dari dalam teko emas itu. Alice menyadari bahwa dengan menyakiti perasaan satu sama lain akan menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Akhirnya dengan sengaja Alice menyampaikan rahasianya kepada John dengan tujuan menyakiti perasaan John untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Scene berpindah, Alice dan John sudah berada di rumah dan duduk menghadapi teko emas. Mereka saling membuka rahasia untuk menyakiti perasaan satu sama lain agar teko emas bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Bahkan Alice membuka rahasianya yang pernah pacaran dan berhubungan intim dengan Ernie, sahabat lama mereka. Hal itu membuat John sangat marah, kemudian pergi ke tempat tinggal Ernie hendak melampiaskan emosinya. Namun bukannya ia yang menghajar Ernie, justru sebaliknya Ernie yang menghajar John. Pada momen itu, Ernie menemukan keajaiban pada teko emas itu karena melihat uang yang banyak di dalamnya. Hari berlalu, kini teko emas tidak lagi menghasilkan uang banyak dengan menyakiti satu sama lain antara John dan Alice. John akhirnya memiliki ide untuk menyakiti perasaan orang lain. Korban pertama mereka adalah Ricky dan Peyton, sepasang kekasih yang merupakan tetangga mereka. John dan Alice berkunjung ke rumah Ricky dan Peyton sambil membawa sebuah kardus. Kardus itu berisi anjing kesayangan Ricky yang telah mati. Kemudian Alice menyampaikan bahwa anjing itu mati karena keteledoran dari istri Ricky yang membiarkan anjing itu terperangkap dalam mobil selama 3 hari. Berita itu pun menyakiti perasaan Ricky karena selama ini istrinya menipu dirinya dengan mengatakan anjing itu hilang karena kabur sendiri dari rumah mereka.
Kemudian, korban berikutnya mantan pimpinan John yang telah memecatnya dari perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya. John melaporkan perselingkuhan mantan pimpinannya kepada istri pimpinannya. Perbuatan John dan Alice terus berlanjut hingga menghasilkan lebih banyak uang lagi. Karena Alice bernafsu untuk menghasilkan uang yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat dari teko emas itu, Alice pun memiliki ide yang lebih gila. Alice mengajak John untuk membunuh manusia. Alice dan John akhirnya pergi ke tengah hutan dan menggali tanah untuk mengubur korban mereka nanti. Saat sedang menggali, John kemudian sadar bahwa apa yang akan mereka lakukan sudah salah dan harus segera dihentikan. Ia pun meninggalkan Alice sendiri menggali tanah dan pergi menemui Dr. Ling. John meminta bantuan Dr. Ling, namun Dr. Ling mengatakan bahwa sudah terlambat bagi John dan Alice. Kini Dr. Ling tidak bisa lagi membantu kecuali Alice mau memberikan teko itu dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Scene berpindah. John sudah berada di rumah bersama Alice. John berada di jendela sembari memegang teko emas. John berniat untuk membunuh diri agar menghasilkan uang banyak dari teko itu untuk istrinya Alice dan berharap Alice sadar dan melepaskan teko emas itu. Alice sangat ketakutan. Ia tak mau kehilangan John karena ia sangat mencintai John. Namun John sadar bahwa Alice masih terpengaruh kekuatan dari teko emas itu. Kemudian John menjatuhkan dirinya sambil memegang teko emas. John terjatuh dan tak sadarkan diri, dan uang berhamburan keluar dari teko emas yang jatuh bersamanya. Alice berlari dengan kepanikan. Ia kemudian berusaha membangunkan suaminya John. Alice menangis tak sanggup kehilangan suaminya sambil menyadarkan suaminya. Syukurnya John kembali sadar. Ia masih selamat dari percobaan bunuh dirinya. Saat itu juga John meminta Alice untuk berjanji melepaskan teko emas. Alice pun akhirnya sadar dan berjanji untuk melepaskan teko emas tersebut. Saat John dan Alice tertidur, Ernie menyusup ke dalam rumah mereka dan mengambil teko emas dan kemudian kabur. John melihat saat Ernie kabur membawa teko emas tersebut. Awalnya John dan Alice mengikhlaskan teko itu bersama Ernie. Namun, John sadar bahwa ia seharusnya memberikan teko itu kepada Dr. Ling agar disembunyikan dan tidak memakan korban lagi. Keesokan harinya, John dan Alice langsung berkunjung ke tempat tinggal Ernie. Saat John menyusup masuk, ruangan Ernie sangat berantakan dan darah ada di mana-mana. Kemudian Ernie secara tiba-tiba muncul dan menodongkan senjata ke arah John dan Alice. Ia sudah terpengaruh oleh teko emas dan tak mau John mengambil kembali teko emas itu darinya. Mengetahui dirinya bersama istrinya terancam, John langsung menyerang Ernie. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Tak lama kemudian, istri Ernie bernama Brandy muncul dengan teko emas dan senjata di tangannya. Ia menodongkan senjata ke arah John dan Alice. John dan Alice kembali terpojok. John dan Alice coba menenangkan Ernie dan istrinya. Namun karena Ernie sudah terpengaruh oleh teko emas, ia pun berniat membunuh John dan Alice untuk menghasilkan uang yang banyak. Saat Ernie akan menarik pelapuk senjatanya, tiba-tiba dua pria berjenggot mendobrak masuk dan menodongkan senjata ke arah Ernie dan Brandy. Mereka pun saling membunuh satu sama lain. John dan Alice segera menyembunyikan diri. Ernie, Brandy, dan kedua pria berjenggot mati dalam insiden itu. Tersisa John dan Alice yang masih hidup dalam ruangan itu. Saat John dan Alice keluar dari rumah Ernie, Dr. Ling sudah menunggu di luar. John dan Alice kemudian menghampiri Dr. Ling dan menyerahkan teko emas itu kepada Dr. Ling. Dr. Ling kemudian pergi membawa teko emas dan meninggalkan John dan Alice. Kini John dan Alice memilih untuk hidup sederhana seperti dulu lagi. John dan Alice kemudian memberikan uang yang mereka kumpulkan kepada sahabat mereka bernama Chuck dan Louis, sepasang suami istri yang selalu ada dan membantu mereka saat susah. Sedangkan Dr. Ling terlihat berada di sebuah kapal di tengah lautan, memegang teko emas dan kemudian membuang teko emas tersebut ke tengah lautan. Dan film pun